Halo teman-teman, balik lagi sama gue di Hipotos Channel. Dimana gue bakal review figure-figure yang asik-asik, keren-keren, pastinya di Hipotos Channel. Jadi guys, buat kamu yang belum subscribe, tolong guys subscribe. Dan nantikan review-review mana-mana asik bakal muncul semua di Hipotos Channel. Dan guys, hari ini gue bakal review satu figure yang menurut gue sangat-sangat spesial. Ini adalah figure high-end ya guys ya. Ini adalah 1/6 scale. Jadi skala 1/6 guys. Jadi bisa dilihat ini tinggi sekali ya, besar sekali nih figurnya. Dan ini adalah mainan Inflamed Toys General Kuan Yu. Jadi namanya Inflamed Toys Kuan Yu Chang General Kuan Yu sama ini horse, Chitu Horse. Jadi ini kudanya si General Kuan Yu guys. Oke, ini figur sangat banyak sekali guys detailnya. Jadi dalam waktu yang gue akan coba mereview figure ini gitu ya, ngomongin semuanya dari paint job, detailnya bagaimana, artikulasi, value, semuanya. Gue bakal coba cover semua aspek dari figure ini guys. Dan semoga review kali ini sangat informatif dan sangat menghibur. Oke guys, langsung aja mulai. Oke, pertama-tama gue mau ngomong soal ini ini figure. Kita ngomongin dulu soal detailnya guys ya. Oke, detailnya ini figure guys mantap sekali, dan kalian bisa lihat ya guys ya. Ini figure ini oke, pertama-tama mungkin ngomongin karakter dulu. Mungkin kalian kalau yang belum tahu ya, ini siapa ya? Ini adalah dari cerita Samkok. Jadi ini karakternya adalah General Kuan Yu. Mungkin kalau kalian tahu ya, itu Legend of Three Kingdoms. Nah, ini General Kuan Yu adalah salah satu jenderal perang yang sangat luar biasa. Dia sangat terkenal gitu. Kalau di kalangan bangsa-bangsa Cina, ini karakter ini udah nggak usah diragukan lagi, sangat populer guys. Bahkan di negara Cina itu dia disembah sebagai dewa perang gitu guys ya. Nah, ini kudanya ini adalah kuda yang warnanya merah dan dia bisa larinya cepat banget. Itu sedikit cerita tentang itu ya. Dan kalau kalian udah main Samkok, Legend of Three Kingdom, udah mestinya nggak usah di Romance of Three Kingdom, maksudnya udah nggak usah gua kasih tahu lagi karena kalian pasti udah tahu. Nah, oke guys, kita masuk aja ke detailnya ya guys ya. Detailnya ini figure mantap banget guys, karena ini Inflamed Toys ini sebenarnya tingkatnya sebenarnya sama, boleh dibilang sebanding sama Hot Toys gitu ya guys ya. Dan kita bisa lihat, oke, gua akan coba ngezoomin lebih lebih ini ya guys. Nah, ini kalau kita bisa lihat, ini adalah figure yang sangat ini guys, sangat luar biasa guys detailnya. Jadi kalian bisa lihat ini bajunya ini adalah kain. Jadi benar-benar kain nih guys. Ini kain, ini seperti gue bilang, ini figure yang mahal ya guys ya. Ini figure yang bukan figure murah gitu. Kalian bisa lihat gitu. Dan kalian bisa lihat sculptingnya guys. Jadi ini kita lagi ngomongin detail dan sculpting ya. Kita bisa lihat tuh guys, sculptingnya lihat mukanya guys. Mukanya bener-bener kayak muka orang bener. Kayak muka persis muka orang gitu guys. Dan kalian bisa lihat ini, gue suka banget sama kumisnya. Lihat guys, ini kayak bahan-bahan rambut gitu. Ini kayak rambut beneran. Gue nggak tahu ini bahan apaan guys, tapi ini kayak bener-bener kayak rambut manusia gitu ya. Walaupun kita tahu itu bukan rambut manusia lah, itu kayak bahannya kayak nggak tahu bahan bulu kemoceng gitu guys ya. Dan ini kita bisa lihat ini kain guys. Gue suka banget sama figure yang pakai kain-kain alami, bener-bener kain begini gitu, bukan di sculpt. Itu gue suka banget karena itu bikin figurnya makin hidup guys gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, detail-detailnya mantap sekali guys. Kita bisa lihat guys di sini. Lihat guys ininya, ini sculptingnya, ini baju jubah perangnya gitu ya. Ini figur sangat luar biasa guys, karena seperti gue bilang ini adalah figur high end ya guys. Jadi gue akan coba untuk cover sebanyak mungkin, dan kita bisa lihat kudanya juga. Nah, ini kita bisa lihat guys kudanya, seperti mukanya seperti kayak kuda, benar-benar. Dan ini lihat corakannya juga sangat detail guys, sangat detail gitu ya. Bener-bener levelnya udah seperti kayak Hot Toys. Jadi kalau kalian yang udah banyak main figure-figure Hot Toys gitu ya, ini boleh dibilang masalah detail gue bisa bilang ini sebanding guys. Tapi masalahnya Hot Toys nggak buat figure dari Chinese Three Kingdom. Jadi ini karakternya adalah unik gitu guys ya. Jadi Inflamed Toys ini
perusahaannya memang masih kecil guys gitu ya. Jadi makanya dia karena masih kecil nih, kayaknya perusahaan yang masih kecil dari Cina, dan dia karena masih kecil jadi dia kayaknya belum bisa bayar license. Kayak Hot Toys kan udah bisa bayar license, makanya dia buat figur-figur kayak Marvel gitu ya. Nah karena ini perusahaan relatif masih kecil, nggak sebesar seperti Hot Toys, jadi dia masih buatnya figur-figur seperti ini guys, berdasarkan fantasi. Jadi nggak usah bayar license, itu sih menurut gue seperti itu gitu ya. Ini adalah lihat guys mukanya. Ini mukanya guys, sangat keren sekali. Kita bisa lihat guys, ini sangat-sangat bagus. Jadi seperti gue bilang, ini benar-benar ya, jadi kayak orang bener. Kita bisa lihat tuh, sangat bagus guys, detailnya sangat bagus. Dan kita bisa lihat ini jubah perangnya. Ini jubahnya perang guys, ini sangat bagus guys. Kita bisa lihat ya, sangat-sangat keren guys. Ini lihat ukiran-ukiran di bajunya sangat bagus gitu ya. Wah ini lihat keren guys, lihat guys, ini jubah-jubah perangnya ini keren ya. Dan ini penampakannya guys, ini figure kalau dari samping sini gue akan coba shoot ya, karena ini besar sekali guys ya. Ini ketinggian figurnya sendiri ya, ini sekitar hampir 30 cm guys. Figurnya hampir 30 cm ketinggiannya, tapi gara-gara pakai kuda gitu ya, ini jadi tinggi banget gitu. Jadi kayak sekitar 50 cm mungkin dari ujung, dari bawah sini sampai ke ujung kepala figurnya itu bisa kayak 50 cm guys gitu, mungkin lebih loh gitu. Masanya gue nggak ada penggaris, jadi gue nggak bisa ukur, tapi ya itu sekitar segitu sih guys. Nah ini figurnya guys dari samping gitu ya, jadi sangat-sangat bagus guys, sangat-sangat bagus. Kita bisa lihat ya, ini seperti ini guys, sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus guys. Dan ini ada bendera juga guys. Nah ini yang gue juga mau ngomongin guys, ini ada bendera gitu ya, dia dapat bendera guys di situ nih ya. Ini maaf ya guys ya, ini karena figurnya sangat besar dan gue pakai kamera begini susah untuk capture semuanya gitu guys, jadi satu gitu, itu susah sekali gitu ya, karena ini terlalu besar dan terlalu rumit gitu. Tapi percaya aja, ini benar-benar bagus banget gitu ya. Jadi kita bisa ini dapat benderanya guys, ini bendera perang gitu. Dan ini terbuat dari kain guys, ini terbuat dari kain nih gitu. Dan ini juga goloknya si Kuan Yu ini sangat panjang guys, ini sangat panjang, ini kayak sekitar 60 cm ini guys. Dan kita bisa lihat nih ukiran-ukiran di sininya gitu, sangat luar biasa, sangat luar biasa guys, sangat bagus, sangat bagus. Jadi kalau ngomongin detail ya guys, menurut gue sangat bagus ini figure. Detailnya sangat-sangat mantap dan sangat-sangat bagus guys. Gue suka banget guys gitu. Dan warnanya juga bagus sekali gitu ya, karena warnanya hijau gitu ya, keren banget. Gue suka banget guys. Jadi kita udah ngomongin detail ya. Detailnya menurut gue sangat bagus guys. Jadi boleh dibilang levelnya level Hot Toys gitu guys. Jadi walaupun ini perusahaan yang masih kecil, tapi bukan berarti dia lebih inferior dibanding Hot Toys gitu. Menurut gue ini boleh dibandingin sama Hot Toys guys, mengenai detail. Karena gue juga udah pernah punya figur Hot Toys dan gue berani bilang ini nggak kalah guys. Nah kedua, gue mau ngomongin soal paint job guys. Nah mengenai paint job dan color ya, kita ngomong color sama paint job, menurut gue juga sangat bagus gitu ya. Kita bisa lihat nih guys, ini yang paling kentara ini aja deh, masalah muka. Kita bisa lihat paint jobnya itu ya, bener-bener sangat-sangat bikin mukanya ini jadi kayak kelihatan kayak orang asli guys. Ini sangat bagus loh. Ini lihat, ini warna kulit gua seperti ini, lihat mirip-mirip kan. Jadi sangat-sangat bagus guys, sangat-sangat bagus. Dan kita kalau misalnya kita lihat ini, kita lihat kudanya guys, kita bisa lihat ya di sini gitu ya, ini detail ya, ada kita bisa lihat ya di sini, lihat ada sedikit gradasi-gradasi ya, hitam gitu ya. Terus sudah gitu kita bisa lihat warnanya sangat rapi guys, sangat rapi. Jadi bagus guys, menurut gue sangat bagus gitu ya. Dan yang jadi mengenai paint job bagus. Dan menurut gue juga, gue sukanya lagi sama ini figure adalah ininya, colornya guys. Menurut gue colornya sangat-sangat bagus, karena kita bisa lihat ya warna ini Jenderal Kuan Yu pakai baju warna hijau gitu ya, digabung sama kudanya yang warna merah. Sangat bagus guys, sangat bagus. Dan kita bisa lihat, oh ya gue belum ngomongin ini guys, dia juga dapat jubah. Dan jubahnya ini juga, ini kain semua, ini semua kain guys. Jadi sangat bagus guys, ini benar-benar keren banget menurut gue guys, sangat keren. Nah ini ngomong-ngomong, set ini
ini sebenarnya dijual terpisah guys. Jadi kuda sama Kuan Yu ini sebenarnya boleh bisa dibeli secara terpisah guys. Cuman gue mau kasih tahu satu hal. Kalau misalnya kalian beli cuman Kuan Yu doang, kalian gak akan dapat bendera yang di belakang. Jadi benderanya itu di belakang guys adalah kalau kalian beli Kuan Yu sama kudanya. Jadi benderanya ini termasuk sama kuda. Jadi kalau orang yang cuma beli Kuan Yu doang tapi dia tidak beli kudanya, itu nggak akan dapat benderanya. Dan udah gitu, kalau kalian beli kuda juga akan ada aksesoris khusus yang gue nggak bisa tunjukin guys, karena boxnya udah gede banget ya buat figure ini, dan gue udah masukin ke gudang. Gue males untuk keluarin lagi untuk kasih lihat kalian. Dan lagian juga kalau misalnya gue mau tunjukin satu-satu nggak bisa guys, terlalu banyak terlalu banyak part-part ya buat figure ini gitu ya. Tapi ada jubah khusus semacam kayak baju gitu ya guys ya, buat ini figure guys. Kalau misal kalian beli kudanya gitu. Jadi ada aksesoris tambahan seperti bendera dan jubah khusus buat si Kuan Yu kalau kalian beli kudanya. Jadi maksudnya gue ngomong begini adalah, kalau kalian misalnya mau beli ini figure guys, mendingan saran gue adalah ambil kudanya guys, karena kalian bisa lihat sendiri ya, ini kalau dipajang sama kuda ya, emang figurnya sendiri udah keren guys. Menurut gue sangat bagus. Tapi guys, kalau misalnya kalian mau beli ini figure, saran gue adalah ambil kudanya guys, karena kalau dipajang sama kuda itu keren banget guys. Dan begitu benderanya itu ya, aduh, itu benar-benar nggak bisa diukirin dah pakai kata-kata gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, dengan ada bendera begitu dipajang gitu ya, kelihatannya gagah sekali. Jadi kayak warrior begitu guys. Jadi saran gue adalah ambil kudanya, karena kalian mau dapat benderanya. Dan kuda ini juga bagus sekali guys. Nah udah gitu, kita udah ngomongin ya soal color paint. Menurut gue sangat bagus, sangat rapi. Dan seperti gue bilang, ini juga bisa saingan sama Hot Toys. Gue juga suka banget sama ini figure ya, karena ini animasi, tapi menurut gue sangat real, karena ada ini ada pakaiannya semua pakai kain, something yang menurut gue juga kayak Hot Toys gitu guys ya. Nah terakhir kita mungkin ngomongnya artikulasi. Nah guys, mengenai artikulasi, ini figure artikulasinya banyak guys. Jadi kudanya sendiri ya, itu kaki-kakinya semua bisa digerakin tuh gitu ya. Walaupun jujur gue nggak terlalu mainin, karena kenapa? Satu hal yang gue mau kasih tahu soal ini figure guys, ini figure agak sedikit fragile, agak sedikit ringkih. Jadi gue nggak terlalu berani guys untuk gerak-gerakin, tapi gue berani ngomong artikulasinya sebenarnya banyak sekali guys. Jadi seperti kayak ini General Kuan Yu juga ya, ininya semua bisa gerak, ininya semua bisa gerak, leher semua bisa gerak. Itu layaknya semua figure-figure 1/6 scale kayak Hot Toys gitu. Artikulasinya banyak sekali. Gue nggak bisa ngomongin satu persatu karena banyak sekali guys, ada puluhan kali gitu. Tapi gue mau kasih tahu satu hal, ini figure gue nggak rekomen untuk terlalu gerak-gerakin. Karena kenapa? Gue merasa ini ringkih guys, ini ringkih gitu ya. Jadi gue takut terlalu digerak gimana gitu ya, itu malah jadi rusak nanti, tahu-tahu patah lah atau apa. Gue nggak mau resiko kayak begitu. Jadi waktu gue buka ini figure gitu, gue cuman pose kayak begini gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya, posenya gue juga termasuk pose yang seadanya aja gitu. Posenya yang penting keren tapi simple, nggak aneh-aneh. Ada orang yang posein sampai kudanya kayak lagi loncat, tapi gue nggak mau kayak gitu-gitu. Karena gue waktu coba posein kudanya juga kakinya lumayan kayak susah dibengkokin gitu ya guys. Tapi gue coba kayak begini aja, kayak simple aja posenya gitu. Nah begitu udah gue posein, udah gue diemin aja gitu. Karena gue memang biasanya nggak mainin action figure yang gue beli gitu guys. Apalagi untuk level seperti ini, karena ini high end, mahal, harganya mahal guys. Ini jujur aja bukannya sombong, tapi ini figure yang lumayan mahal. Dan gue nggak mau sampai rusak gitu. Kalau rusak, aduh, sedih gitu guys. Karena belinya juga nabung lama banget gitu ya. Jadi gue nggak mau sampai ada rusak. Kalau rusak, aduh, stres jadinya gitu guys. Jadi iya guys, begitu sih ya. Menurut gue itu artikulasinya banyak sekali, bagus. Paint jobnya juga tadi kita udah ngomong bagus sekali guys. Oke guys, sekarang gue nggak mau bikin panjang ya, gue langsung aja masuk. Menurut gue gimana guys? Gini, kita masuk aja ya ke konklusinya ya. Konklusi review ini adalah begini guys. Guys, kalau misalnya kalian suka sama Chinese Three Kingdom ya, kalian suka sama General Kuan Yu ya, guys, menurut gue ini adalah figure yang kalian wajib beli. Karena kenapa? Karena di market saat ini gitu ya, nggak banyak
perusahaan mainan yang buat mainan seperti ini gitu ya. Ada beberapa nggak banyak perusahaan mainan yang buat mainan seperti ini dengan detail yang bagus seperti ini. Ada yang buat statue. Tapi kalau kalian nggak suka statue, kalian suka 1/6 scale figure kayak begini gitu ya. Ini menurut gue ini udah one of the best, kalau nggak the best. Udah salah satu yang terbaik, kalau nggak yang terbaik guys. Karena ini bener-bener bagus guys. Bahannya semua premium gitu ya. Kalian bisa lihat semua detailnya sangat bagus gitu ya. Colornya bagus, combination bagus semua gitu ya. Menurut gue ini benar-benar layak dikoleksi, layak dibeli kalau kalian suka genre Kuan Yu. Atau kalau kalian misalnya suka sama prajurit-prajurit perang, menurut gue ini layak banget dibeli guys. Karena sangat bagus, sangat-sangat bagus gitu. Ukurannya juga sangat-sangat tinggi gitu ya guys ya. Ini tingginya dari bawah sini sampai ke ujung kepalanya si Kuan Yu sana tuh, itu sekitar hampir kayak mungkin ya sekitar 58 cm, hampir 60 cm. Itu jadi sangat tinggi sekali guys. Terus belum ada benderanya jadi gitu ya. Oke. Menurut gue itu harus dibeli ya guys. Ini bagus sekali guys. Jadi kalau kalian suka boleh beli. Nah, menurut gua kekurangannya ini figure apa? Nah, kekurangannya ini figure adalah menurut gua karena ini Inflame Toys adalah perusahaan yang kecil guys. Menurut gua quality controlnya kurang. Nah, ini satu hal yang gua mesti kasih tahu. Gua selain Kuan Yu ini, nanti gua bakal review juga yang lain. Gua punya juga Chang Fei dan Chow Yun gitu ya, temennya ini Kuan Yu gitu. Nanti gua bakal review guys. Tapi gua udah tiga-tiganya gua udah pasang gitu ya. Nah, quality controlnya ini figure ya guys, agak kurang guys. Maksudnya apa? Di Kuan Yu ini sih nggak terlalu gimana gitu guys ya. Tapi gue nggak tahu kalau misal kalian beli kopi yang lain bagaimana gitu ya. Tapi gue merasa Inflame Toys ini kurang secara quality control dibanding Hot Toys. Karena mungkin dia perusahaannya masih kecil. Jadi kayak waktu gue buka Chow Yun atau Chang Fei, ada beberapa parts ya baru dibuka total udah break, udah patah gitu guys. Nah, untungnya di Kuan Yu ini nggak terlalu begitu gitu. Tapi jujuran ngomong ya, kayak beberapa bagian-bagian gitu ya figurnya sendiri gue nggak terlalu berani mainin karena gue udah punya pengalaman yang buruk sama figur yang lain yang diterbitin sama Inflame Toys perusahaan ini gitu. Jadinya gue merasa sih ini figurnya agak ringkih ya guys ya. Jadi agak fragile, agak ringkih, dan udah gitu menurut gua Inflame Toys ini juga quality control kurang gitu ya. Tapi itu kekurangannya menurut gua itu aja gitu. Tapi kalau misal kalian mungkin aja dapat kopi yang bagus ya nggak bakal ada apa-apa nih. Kayak gua punya sendiri sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Nah, bagusnya adalah guys, ini mainan memang mahal ya guys ya, memang mahal. Tapi jujur ngomong, 1/6 scale figure saat sekarang ini market lagi gila-gilanya. Hot Toys aja sekarang satu figure kalau nggak salah udah 4 juta, 5 juta. Mahal sekali guys, mahal sekali guys. Nah, ini harganya gue nggak akan ngomong gue dapat beli berapa gitu ya. Tapi di luaran dijual sekitar ada yang jual 7 juta sampai 9 juta gitu guys ya. Dan udah gitu barangnya pun susah dapat gitu ya. Tapi kalaupun misalnya bisa dapat ya guys ya. Nah, gue mau kasih tahu begini. Dengan harga sekitar 7 juta sampai 10 juta, 7 sampai 9 sampai 10 gitu ya. Kalian dapat figur, dapat kuda, dapat bendera. Jadi sangat ini bukan cuma satu figure tapi dapat dua figure. Dua figure harga sekitar 7 sampai 9 juta gitu guys ya. Nah, menurut gue itu adalah sangat-sangat masuk akal gitu. Karena sekarang Hot Toys aja harganya udah 5 jutaan. Udah mahal gitu. Jadi sebenarnya secara harga apa yang didapat dan harga yang didapat gitu, dengan harga yang dibayar dan apa yang didapat gitu guys. Menurut gua figur dari Inflame Toys ini sangat-sangat value banget gitu ya. Karena kalian dapat figur yang setingkat Hot Toys dengan detail yang sangat bagus, sama seperti Hot Toys, paint jobnya juga. Dan seperti gua udah bilang ini semua ya kain semua begini ya, bagus sekali ya. Nah, ini harganya sekitar segitu. Itu menurut gua sebenarnya lebih murah atau boleh dibilang lebih value dibanding Hot Toys yang harganya sekarang kayak misalnya Hot Toys tuh ya nggak usah yang sebagus seperti ini ya, harganya aja udah 5 jutaan gitu, kadang ada yang 6 juta. Aduh, nggak, sangat-sangat mahal gitu guys. Jadi menurut gua
Walaupun mungkin QC-nya, quality control nggak sebagus Hot Toys, tapi value-nya ini lebih bagus nih dibanding Hot Toys gitu ya. Apalagi kalau kalian yang suka Chinese Stray Kingdom. Oke guys, begitu aja kali ya reviewnya kali ini. Semoga kalian suka, semoga review ini entertaining dan membantu. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan post pertanyaan kalian di bawah, post komen. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe di Hippo Toys Channel. Oke guys, begini aja. Nantikan gue di review selanjutnya dan gue akan review mainan-mainan lainnya yang lebih menarik. Terima kasih guys sudah nonton. Bye-bye.